ora bening kan bos. Bapak kelas. Terus ini kita dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama 'alaina wa dulur-dulur sedaya. Mari kita awali majelis zikir, doa dan ilmu hari ini dengan ikhlas memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca basmalah 21 kali, kemudian kita baca suratul Fatihah. Nanti ketika ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita baca 11 kali. Apa yang menjadi hajat-hajat baik kita mohonkan dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mengijabah. Nanti pas membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 11 kali dengan penuh kemantapan, keikhlasan, keyakinan, mohonkan apa yang menjadi harapan panjenengan, apa yang menjadi cita-cita panjenengan, apa yang menjadi hajat-hajat baik dunia akhiratnya. Mudah-mudahan yang lagi sakit atau mungkin ada keluarganya yang sedang diuji dengan sakit segera diberikan kesembuhan. Yang lagi susah segera diberikan kebahagiaan. Yang lagi kesulitan segera diberikan kemudahan. Yang lagi keberatan segera diberikan keringanan. Yang lagi kekurangan segera diberikan kecukupan. Yang lagi punya tanggungan hutang segera dimudahkan untuk bisa melunaskan. Mudah-mudahan semuanya tergolong orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir ini selalu mendapatkan hidayah, ma'unah, wafirah, rahmah, barokah dan ridha Allah. Mudah-mudahan semuanya tergolong orang-orang yang selamat, mulia. Terlebih hari ini kita dihimpun di majelis yang mulia, kita dikaruniai kesehatan, kekuatan, kesempatan, semangat, dan insya Allah keikhlasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kebaikan kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari bencana dan musibah dunia, membebaskan kita dari azab kubur, memerdekakan kita dari siksa neraka, dan menggolongkan kita termasuk ahli surga. Insya Allah sampeyan-sampeyan yang hadir di majelis ini adalah orang-orang pilihan. Adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah. Dikala yang lain mungkin keluyuran pikirannya, tapi sampeyan-sampeyan hadir di majelis sholawat, majelis zikir, majelis doa, majelis ilmu. Ini bukan perkara mudah. Nyatanya tidak semua orang bisa. Ada yang di bulan besok ini malah keluyurannya ke Hongkong. Itu ada yang temannya itu tanahnya mau berangkat tapi nggak jadi. Itu apa itu? Sekarang pakai baju hitam orang. Coba, mari kita renungkan sabda Rasulullah SAW. Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'allim.
Ad-dunya mal'unatun. Dunia itu dilaknat Allah. Dunia itu dibenci Allah. Mal'unun ma fiha. Dilaknat pula apa-apa yang menjadi isi dunia. Semua isi dunia, aktivitas dunia dilaknat Allah, dibenci Allah. Illa dzikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'aliman. Isi dunia, kegiatan dunia yang tidak dilaknat Allah, yang tidak dibenci Allah, itu cuma dua. Pertama, dzikrullah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebut Allah, mengagungkan Allah. Apa saja yang ada kaitannya dengan zikir, waktu, tenaga, pikiran, kegiatan, harta yang ada hubungannya dengan zikir, yang ada kaitannya dengan zikir, aktivitas apapun yang mengandung zikir, itu pertama yang tidak dilaknat Allah, yang tidak dibenci Allah. Kedua, aliman wa muta'alliman. Aliman itu orang yang berilmu. Muta'alliman itu orang yang menuntut ilmu. Bicara sesuai, aliman itu wong sing iso ngaji. Muta'alliman iku wong sing gelem ngaji, masih durung iso ngaji, mau ngaji meskipun belum bisa ngaji. Ya kaya sing bapak-bapak itu. Waktu, tenaga, pikiran, bondo donya, aktivitas yang ada hubungannya dengan ngaji. Jadi hanya dua ini saja yang tidak dilaknat Allah, hanya dua ini saja yang tidak dibenci Allah. Apapun yang ada hubungannya dengan zikir dan apapun yang ada hubungannya dengan ngaji, selain dua ini semuanya dilaknat Allah. Dilaknat itu artinya mab'udun an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah. Maka saya katakan sampean-sampean ini termasuk orang-orang yang beruntung, karena sampean berada pada tempat dan kegiatan yang sangat dicintai Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita hari ini ngaji. Sejujurnya saya mau sampaikan bahwa Korea ini nggak bisa lepas dari histori dakwah saya. Saya pertama ke Korea itu hampir berbarengan dengan saya merintis pondok pesantren. Kenapa saya katakan nggak bisa lepas dari histori dakwah saya? Mulai bangun pesantren, saya ingat betul, terutama untuk gedung yang dikhususkan Darul Aitam, anak-anak yang yatim di pesantren
untuk membersamai silaturahmi dan ngaji bersama PMI di Korea. Untuk tangan di Korea ini. Matur suwun semuanya, matur suwun. Alhamdulillah berarti sampean nanti kapan-kapan kalau pulang bisa silaturahmi ke pondok, begitu melihat bangunan yang alhamdulillah sekarang sudah luar biasa, sampean bisa ngomong iki aku baru bangun. Nah iya, dulu ilmu Pak. Satu suwun. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kita renungkan, kita pahami dua hal penting. Mudah-mudahan kita diberikan bimbingan dan pertolongan Allah untuk bisa menjalani dan mengamalkan. Amin Allahumma. Pertama zikir, kedua ngaji. Ini jangan disalahpahami ya. Bukan berarti nanti wah kalau begitu nggak boleh kerja. Orang hanya disuruh zikir terus muter tasbih, enggak, jangan disalahpahami. Kerja tapi harus dihubungkan dengan zikir, itu nanti arahnya. Bukan berarti kalau yang dicintai Allah hanya dua hal, yang tidak dilaknat itu hanya dua, zikir dengan ngaji. Berarti orang itu nggak boleh kerja. Salah. Kerja itu wajib. Rasulullah ajak kerja. Rasulullah sebagai uswatun hasanah bagi kita pekerja keras. Mulai kecil Rasulullah sudah menggembala kambing punya orang dengan upah yang sangat minim. Rasulullah bekerja keras. Gak benar kalau umat Islam itu gak mau kerja. Baru jadi ustadz tingkat RT aja gak mau kerja, jaganya pelopat. Dosa. Harus mau kerja. Ya Rasulullah bekerja keras. Rasulullah bekerja keras. Dipikir jadi nabi pengen dapat duit gak usah kerja, langsung minta ke Allah, Allahumma duit. Enggak. Rasulullah kerja. Apalagi kalau punya istri, punya anak yang mau kerja. Ini masjid, sholat itikaf zikir wiridan, sholat itikaf zikir wiridan. Pulang sampai rumah jadi semangat sama istrinya. Gak usah makan nasi. Kalau lapar ngepok dulu. Jangan disalahartikan. Makanya nanti tolong dipahami pelan-pelan. Ini karena saya dikasih tema pentingnya spiritualitas di dalam dunia pekerjaan. Nanti kalau ceramah saya nggak sesuai dengan tema, ya dianggap penceramah nggak profesional. Dan saya baru tahu ini temanya, kemarin juga nggak dikasih tahu temanya apa. Ini supaya langsung bus ini. Mari kita pahami pelan-pelan saja. Pertama, zikir. Mas, Mbak, sampean kalau mau rajin zikir akan menjadi orang yang tidak sembarangan. Anda akan menjadi orang istimewa, Anda akan menjadi orang hebat kalau Anda rajin berzikir. Allah menyatakan dalam hadis qudsi, Ana jadi cuman dakal. Aku adalah pendamping dari orang yang selalu berzikir kepadaku. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan, aku selalu mendampingi orang-orang yang berzikir kepadaku. Orang yang berzikir itu berarti selalu didampingi Allah. Orang zikir itu berarti selalu ditemani Allah. Wong zikir itu berarti jadi koncone Gusti Allah. Nah kalau selalu ditemani Allah, berarti kan jadi koncone Gusti Allah. Ya, sampai sini bisa dipahami. Orang zikir itu selalu didampingi Allah, selalu ditemani Allah. Berarti dia menjadi temannya Allah. Allah itu teman yang paling baik, teman yang paling setia. Gak ada teman sebaik Allah, gak ada teman sesetia Allah. Maaf, seakrab-akrabnya orang yang menemani sampean di dunia ini, seakrab-akrabnya konco sampean di dunia ini,
itu kesetiaannya hanya sementara, artinya hanya mau menjadi teman sampean sementara saja. Tapi kalau Allah selamanya setia. Ini kalau nggak dikasih contoh pasti nggak paham. Saat akrab-akrabe wong sing ngancani sampean, sedekat-dekatnya orang yang menemani sampean, itu hanya menemani sampean sementara saja. Oke gini, yang paling dekat menemani sampean siapa? Bojo wes, bojo itu kan paling dekat. Aduh mungkin dipepet-pepet kan paling dekat nih. Wah koyok-koyok nggak bisa, apalagi waktu masih mandat baru itu. Berjanji sehidup semati, sejiwa sehati, sevisi semisi, seia sekata, sehati sejiwa. Mulai gawe kata-kata, andai kau jadi bunga, aku jadi langgainya. Andai kau jadi api, aku jadi asapnya. Andai kau jadi langit, aku jadi bintangnya. Andai kau jadi samudra, aku jadi ombaknya. Andai kau jadi bantal, aku jadi ilernya. Yang mana nanya, aku tahu apa yang ada di hatimu, kau tahu apa yang ada di hatiku, sehingga aku tahu apa yang kau mau, kau tahu apa yang aku mau. Padahal bojo sampean mau nemenin sampean, mau duduk berdampingan dengan sampean, begini kalau Jawa, bojo sampean, gelem karo sampean, bojo sampean arep karo sampean, bojo sampean doyan karo sampean, mergo sampean seneng. Mau nemenin sampean karena sampean masih hidup, hanya sebatas itu. Begitu sampean mati, bojo sampean wis gak arep karo sampean. Bojomu wis ora doyan karo dirimu. Betul? Anak yang diperjuangkan mati-matian, dibela-belain gak karu-karuan, ya dia mau nemenin kita, mau ngomong-ngomong sama kita, mau duduk bareng kita, ya karena kita masih hidup. Begitu kita mati, anak sudah gak mau nemenin kita. Ini mau orangnya. Lo bojo itu kadang-kadang durung mati ya Allah sudah soal. Mungkin aku bilang, ono wong lanang gayane, nek lu bojone dhewe iku gak betah. Kudu ngalih. Tapi nek lu karo wong wedok iki apa meneh kondo, sok khusyuk. Tumanina. Ono iki wong kok duwe kumpul kok. Wih, padahal belum mati, udah gak mau nemenin. Terus mulai anak juga begitu. Orang tua masih hidup itu kadang-kadang anak udah gak mau ke rumah orang tuanya. Anak udah gak mau nemenin orang tuanya. Padahal orang tua masih hidup. Cukup paham. Saudara, keluarga, kerabat, famili mau menemani kita. Ya sepanjang kita masih hidup. Begitu kita mati, semua udah gak ada yang menemani kita. Kesetiaannya dalam menemani kita hanya sementara. Betul? Begitu kita mati, semua gak ada yang mau menemani kita. Terus ini sampean ini kan itu takut semua dulu sampean. Belum ya? Sampean ini sebentar lagi mau dibuang ke kuburan. Loh, kayaknya kayak ketawa-tawa ya. Wes ngomong. Sampean ini sebentar lagi kan mau jadi barang buangan, dibuang, dikubur, dipendem. Wes, dari pangan reset. Ya termasuk yang ceramah, sama. Kalau sudah seperti itu, gak ada yang menemani. Satu-satunya yang tetap setia mendampingi dan menemani kita, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan
mampu mendampingi kita selamanya, dengan syarat kita rajin berzikir. Makanya zikir itu sangat penting. Gini ya para jemaah, zikir itu menyambungkan diri yang akan kehabisan hidup menuju sang pemilik hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zikir. Menyambungkan diri yang akan kehabisan hidup menuju sang pemilik hidup. Jadi ini pas kita ini mau kehabisan hidup, lah berzikir ini menghubungi yang punya hidup. Maka orang yang ahli zikir ini akan hidup terus. Orang yang ahli zikir gak bakal kehabisan hidup, karena selalu tersambung dengan sang pemilik hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong zikir niku pas. Kalau sampean iki arep kentekan duwe, lha zikir iku nyambung nang sing duwe urip. Makanya pas orang yang ahli zikir gak akan kehabisan hidup karena selalu tersambung dengan sang pemilik hidup. Wis kayak gini loh, sampean misalnya lagi bangun rumah kehabisan semen, pengen bakal semen, sampean goleki bakul semen tak bakul tepung. Bakul tepung ya, bakul tepung. Ngomong bakul tepung. Tepung ya. Mbak misalnya lagi masak nyambel kehabisan lombok, goleki bakul lombok apa bakul paku. Sing doyan rokok, mari mangan kecut kebeli rokokan. Goleki bakul rokok tak bakul knalpot. Knalpot ya. Sakjane kayak dibeli kabeh. Kehabisan semen, pengen bakal semen, yang goleki sing duwe semen. Kehabisan besi, pengen dapat besi ya nyari yang punya besi. Kehabisan gula, pengen dapat gula ya nyari yang punya gula. Dan jika ini mau kehabisan hidup, maka harus menghubungkan diri dengan yang punya hidup. Siapa? Allah. Makanya orang yang zikir itu selalu hidup. Sampai Nabi menyatakan begini, masalul dzakiri wa ghairi dzakiri kama salil hayyi wal mayyit. Perumpamaan antara orang yang zikir dengan yang tidak zikir itu seperti perbandingan antara orang hidup dengan orang mati. Yang zikir hidup, yang gak zikir mati. Ayo mas-mas, seneng mati, seneng hidup? Mas-mas seneng mati apa seneng hidup? Bapaknya pilih yang mati apa pilih yang hidup? Tangan jauh ya mas. Gini, orang yang zikir itu hidup, orang yang gak zikir mati. Dan gambarannya gini. Gambaran masyarakatnya cerdas ya. Nah ini kan kita ngomong bingung. Wong sing zikir boleh, sing orang zikir mati. Gambarannya piye? Wis ngene. Ini ada radio dua. Yang satu ditekan tombol powernya, cetek, lah kok bunyi keluar suaranya. Ini berarti radio mati apa radio urip? Satunya ditekan tombol powernya, cetek, lah kok gak bunyi, kemeresek aja enggak. Ini radio hidup apa mati? Mati. Oke. Ada hati, ditekan tombolnya pakai iman, cetek, lah kok bunyi? Allah. Ini hati yang hidup. Ada hati ditekan tombolnya pakai iman, cetek, sama sekali nggak bunyi, kleset aja enggak. Ini berarti hati yang mati.
mana hati yang hidup, mana hati yang mati. Wong yo padha wae, wong yo padha metunjuke. Namanya setrum, Mas. Setrum itu memang tidak ketara. Orang ketara bahasa Indonesianya. Tidak ketara. Setrum itu memang tidak ketara, tapi iso geblakne wong. Betul? Setrum itu memang nggak nampak, nggak kelihatan, tapi kekuatannya dahsyat. Ayo kalau nggak percaya, ono kabel melewet, tegangan tinggi, gede sak jempol sikil, udah. Ayo coba muten, meledos sampai. Itu kan setelahnya tidak kelihatan, tapi punya kekuatan yang luar biasa. Demikian pula mati dan hidupnya hati oleh orang itu. Wes boleh paham? Paham? Ada hati, ditekan tombolnya pakai ini tablet apa? Nah kok tergerak berangkat ke sini hidup, makanya di sini ini hatinya hidup semua. Ini orang hidup kan hidup. Nah, kalau hatinya nggak hidup, yuk tangkulan itu mobil orang. Nah kalau lihat itu ya kalau pada dia cicil mobil itu. Paham ya? Oke sekarang wes ini ono kabel loro padha melewet. Ada dua kabel sama-sama melewet. Satu disambungkan ke lampu, lampunya nyala, klek, nyala. Berarti ini ada setrumnya hidup. Yang satu disambungkan ke lampu, klek, enggak nyala, mendit-mendit aja enggak. Berarti ini enggak ada setrumnya, mati. Ada hasil? Saya aku. Saya kompak kok. Ada hasil? Iso ini harus untuk kuwi. Iki Pak Dendi ra ngerti kok. Nah jadi lagi turun nek. Ono lambe. Ngerti lambe? Ya, ada lesan. Disambungkan ke setrum. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la bunyi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu berarti lesan hidup. Nah, saya ono kantong. Disambung nganggo setrum afdhalul dzikri fa'lam annahu la kok goblok. Ngowoh tok gak muni, berarti kantong rusak. Kantong bujang iki. Bareng meneh saiki ono lesan. Disambung nganggo setrum Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Kok bunyi astagfirullah al-azim astagfirullah al-azim astagfirullah al-azim. Itulah lesan yang hidup. Nah, ono kantong. Halo. Salah sabda ngene kok. Wis disetrum nganggo astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Wih, aku budak ini. Paham kan sampai sini, Pak? Paham. Tak paham ya teman-teman. Mari. Ada lesan disambung pakai setrum. Sallu ala Nabi Muhammad. Lesan murid. Masih kayak aku. Ya Allah musliane rumahan kowe. Ya kopi aku lho. Itu lesan rusak ini. Itu untuk membedakan yang hidup dengan yang mati. Ada hati. Ini adalah
minimal 100.000 lebih orang 5.000 aku sebelumnya menteri-menteri nanti langsung turun nah itu berarti yang hidup yang itu memang kota ini mas udah terus ngaku pura-pura hati modal nanti tengah-tengah nanti dunia itu kok sekarang guys ono TNI semuanya ini kan TNI kok ya guys pagi disambung pakai setrum Allahu Akbar kadang ke masjid untuk oleh kamu yang HP-mu biasanya aku setel ada dong nah kok langsung lekal kami wudu sholat nah itu berarti wong mati apa wong urip saiki ana PNI yo muisu disambung nganggo setrum ngomong malah kelon mati apa urip musuh mati kok kelon mati apa urip apane sing urip nah ini sampai berarti mantap artinya nanti aktivitas apapun yang dilakukan tetap nyambung paham? Aktivitas apapun pekerjaan apapun yang dilakukan harus ada nuansa zikirnya itu nanti maksudnya seperti itu Allahumma sholli ala Muhammad zikir itu sebutan nah ini pahami yang satu pertama orang zikir itu orang nyebut asal mau nyebut pasti diperhatikan sama yang disebut misalnya ini seluruh jamaah yang duduk ini semuanya diam disebut terus ada satu yang nyebut nama saya Abah Hamzah yang lain saya abaikan yang tak perhatikan yang nyebut nama saya tadi itu apa yang nyebut nama saya minta calon beli itu makanya yang kemarin ada panitia yang ke anak-anak katanya apa disuruh bawa sarung saya bawa sarung Nusantara sama mereka yang tak pakai ini persis yang tak pakai ya bertambah-tambah semen tapi udah dibawa ini apa sarungnya udah dibalikan belum yang hadiah ini 3 ini sarungnya nggak boleh jamu berdolan sarung ini kayaknya itu saja ini sarung Anja series yang ada fotonya saya coba dan kebetulan ini promosi IKN saya dikasih jaket IKN pengembalinya lambangnya Garuda Pancasila nah Garuda saya kebetulan bawa sarung mangga itu yang pas motifnya yang batik Nusantara perorangan Nusantara tapi berarti belum dibagian ya sudah ya sama ini ya sarungnya hah? Oh sudah di luar oh di stand masih ada tinggal dua kok ini adalah lihat ini yang berjutais ini yang berjutais tadi saya bawa berjutais ini kok sudah saya bawa hah? Jadi kamu mau ini dijual lah ya prinsip ekonomi udah sekarang saya lanjutkan dirinya dulu begini jadi orang zikir itu nyebut orang kalau mau nyebut pasti diperhatikan sama yang disebut kayak sampai misalnya nyebut saya Abah Hamzah pasti sampai yang tak perhatikan yang nyebut saya yang nggak nyebut dan nggak
gayer, mabriller, ada yang jenengan kelebihan dari badan. Siapa yang diperhatikan Allah? Yang menyebut Allahu Akbar. Paham? Maka kalau pengen sering diperhatikan Allah, sering-sering sebut Allah. Kalau ingin selalu diperhatikan Allah, selalu sebut Allah. Syukur paham ini. Ya itu yang perhatikan yang masalah. Makanya orang yang rajin berzikir, rajin menyebut nama Allah, dialah yang sering diperhatikan oleh Allah. Ini jangan disepelekan kekuatan sebutan itu. Jangankan nyebut Allah, nyebut yang berkaitan dengan Allah aja diperhatikan. Saya ada pengalaman pas umroh yang Ka'bah itu ketemu sama teman-teman PMI. Ada beberapa kawan PMI yang menjalankan ibadah umroh. Ya, pas saya di Mekah itu lihat ada beberapa orang teman-teman yang dari PMI Korea ini menjalankan ibadah umroh. Jalan bareng 10 orang, kurang lebih 10 orang. Dia nggak di depan, cuma di belakang. Saya itu cuma begini. Korea ini 10 orang ini noleh semua. Saya nggak perlu untir bulunya satu-satu, nggak perlu tak untir lehernya satu-satu. Saya cuma nyebut Korea ini 10 orang noleh semua. Padahal namanya bukan Korea. Namanya ada yang imam, ada yang syihab, ada yang soleh, ada yang parto, baby misalnya. Tapi begitu mendengar saya sebut Korea, kenapa noleh? Karena merasa ada hubungan dengan Korea. Karena merasa ada hubungan, ada keterkaitan dengan Korea. Paham? Demikian pula ketika sampai nyebut Allah, Allahu Allah, yang ada hubungannya dengan Allah, semua memperhatikan sampai. Malaikat sak langit itu memperhatikan sampai. Jadi malaikat-malaikat itu sopo yang lebih besar. Jadi apa ini? Hah? Loh ini istimewanya gitu. Lu sebutan ini punya kekuatan yang luar biasa. Meskipun sampai nggak paham, izin saya berdiri. Bukan karena apa-apa, karena bokok saya los dan kering. Dan saya mulai berdekat dengan yang bengok-bengok. Walaupun nggak ngerti artinya, nggak apa-apa. Jika terus orang itu meskipun nggak ngerti artinya asal mau nyebut yang dia sebut datang. Misalnya saya masuk ke restoran, terus di situ disuguhi daftar menu, dibaca ada menu yang sama nggak ngerti. Oke, sebut aja menu itu di pelayannya. Nanti nggak lama datang. Saya pernah kok penasaran kayak gitu. Ini daftar minuman, ini ada yang aneh, es mega mendung. Aku ini penasaran es mega mendung ini apa ya? Begitu saya nyebut ke pelayannya, Mas, es mega mendung. Nggak lama datang kok barangnya. Makanya sampean bikin meskipun nggak ngerti artinya nggak apa-apa. Selama sampean yakin bahwa itu baik dan benar, lakoni wes. Jangankan sampean yang mimpin aja kadang-kadang nggak ngerti artinya. Ya saya kok Bismillahirrahmanirrahim. La yusrifu illallah. Artinya apa Pak? Nggak apa-apa, nggak ngerti artinya nggak apa-apa. Seperti yakin mantap. Saya orang tua dulu itu kalau sholat, ya Habib, Habib, Muhammad, ya Roh, Asal-Fa, Afiqai. Artinya apa Habib? Mbuh. Dia nggak ngerti artinya, tapi dia asyik, dia merasa nikmat, dia merasa menyatu dengan Rasulullah. Paham? Nah, kalau ini
penyanyi sopo embo pokoke. Dia nggak tahu lagunya lagu apa, dia nggak tahu penyanyinya siapa, pokoke. Pak, sama. Sampean mikir, ya Hafizu ya Nasir ya Wakil ya Allah, ya Hafizu ya Nasir ya Wakil ya Allah. Tapi aku mas embo pokoke. Pokoknya sama kayak yang sholawat tadi, sama pikir ngerti hatinya kabeh. 14. Ini kan cuma oleh jalan itu. Waktu aina ya syauqan wa bitayyibat tarfat ishqan. Artinya aku masih gak ngerti. Gak masalah, pokoknya sholawat. Yang punya suami istri ibu-ibu waktu kalau sampai bunyi-bunyi darah PR kok mau guru bahasa Indonesia yang paling jenius, apakah artinya aku? Nah, ada yang bisa jawab pokoknya kan asyik nikmat. Orang pikir juga begitu. Kalau sudah merasakan nikmat, tak peduli, pokoknya pikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti untuk yang mengarah hati. Ya, dawa'ul qulub allati tamut bi dzikril hayy alladzi la yamut. Obatnya hati yang mati akan menjadi hidup. Itu adalah dengan berzikir kepada Allah yang Maha Hidup, yang tak akan pernah mati. Hati ini harus selalu hidup dan selalu baik. Kenapa? Karena apapun yang keluar dari manusia itu sumbernya dari dalam. Saya ulang, apapun yang keluar dari manusia, baik itu ucapan, perbuatan, semua tingkah laku, itu sumbernya dari dalam. Kalau sumbernya dari dalam hati ini baik, maka yang keluar semuanya baik, ucapannya baik, perbuatannya baik, tingkah lakunya baik. Tapi kalau sumbernya dari hati, sumbernya dari dalam ini kok buruk, maka semua yang keluar menjadi buruk, ucapannya buruk, perbuatannya buruk, semua tingkah lakunya buruk. Saya sudah sering mencontohkan, Mas misalnya sampean lagi bersih, yang diucapkan apa? Alhamdulillah. Itu membuktikan bahwa sumbernya dari dalam baik. Begitu bersih, alhamdulillah, karena sumbernya yang dari dalam ini baik. Tapi ada orang bersih itu hampa karena sumbernya dari dalam kosong. Jadi bersihnya itu yang Adur dan masuk. ada pikiran ada yang model kayak gitu. Karena memang dalamnya kosong. Malah ada yang aneh kok bersih itu. Maaf, itu berarti sumbernya dari dalam adalah departemen perbedokan. Di sini udah nggak bisa dibantah, ini refleks. Mas, sama misalnya lagi enak-enak jalan, tiba-tiba kesandung, jedek. Maka yang diucapkan apa? Astagfirullah, ya Allah, innalillah, masya Allah. Karena memang sumbernya dari dalam baik. Tapi kadang ada loh orang melaku jalan kesandung itu yang keluar malah kebun binatang. Ada. Kesandung jedek itu malah kawan-kawan sikit apa? Ada itu orangnya pakai topi. Halo? Ya semuanya dunia apa? Jadi yang keluar dari manusia itu semua sumbernya dari sini. Kalau sumbernya dari dalam baik, maka yang keluar adalah baik. Tapi nek sumbernya itu kok jero iki elek, makanya sing tentu ya
sehingga iman kita ini harus selalu bersih. Karena begini, iman hati itu sambungnya kepada Allah yang Maha Suci. Maka iman kita juga harus selalu bersih, harus selalu suci. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau hati kita kotor, imannya kotor, gak bisa connect dengan Allah yang Maha Suci. Kudu podo resike. Ini sebelum saya lanjut, tolong diperhatikan ya, bukan berarti terus kita nggak boleh seneng dunia, bukan berarti kita nggak boleh seneng duit. Saya tanya tolong dijawab, duit itu penting apa penting? Seneng sama duit apa enggak? Normal ya. Oke, kalau memang seneng sama duit, buktikan senengmu sama duit itu seneng yang beneran. Kalau memang cinta sama harta, kalau memang cinta sama duit, buktikan cintamu dengan duit itu cinta beneran. Apa tandanya kalau cinta gak mau pisah? Itu tandanya cinta. Tanda kalau cinta itu gak mau pisah, kalau sampai benar-benar cinta sama duit, jangan sampai pisah dengan duit itu. Bawa terus kemanapun, sampai ke alam barzakh dibawa, sampai ke akhirat dibawa, sampai ke surga dibawa. Caranya sedekahkan. Sedekahkan mulai Indonesia. Iya, kalau ada orang bilang jangan cinta dunia, jangan cinta duit, ya salah. Orang kok gak boleh cinta duit, duit itu penting. Kalau saya malah menganjurkan cintailah duit dengan sebenar-benarnya cinta. Bukti kalau cinta gak mau pisah, sampai ke akhirat bawa terus. Maaf, yang sampean pakai untuk bangun rumah megah, mewah, indah sampai ratusan juta, itu akan pisah dengan sampean, gak sampean bawa. Betul? Betul. Mulai krosoi seperti itu. Sampean belikan kendaraan, itu gak pisah dengan sampean, kok gak sampean bawa seterusnya. Sampean itu korek tanah, pada akhirnya nanti juga akan pisah dengan sampean. Mana yang terus sampean bawa? Ya yang disedekahkan itu gak bakal pisah sampai akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan itu adalah kekayaan kita yang sesungguhnya. Kadang ada orang yang kurang cerdas, maaf banget, ngumpulin duit sampai ratusan juta, ternyata itu bukan milik sampean, bisa jadi itu miliknya dokter. Dan sampean kena penyakit kronis parah, habisnya ratusan juta, entek. Ternyata berpuluh-puluh tahun kerja ngumpulin duit, ini cuma ngelumpur duit dari dokter. Ayo berpikir agak cerdas sedikit. Dan mana kesomalin di sodakotin gak akan berkurang harta yang disedekahkan, bahkan akan bertambah. Ibarat air itu kalau dialirkan, dia akan tetap jernih, dia akan tetap bersih, dia akan tetap seger, dia akan menyehatkan. Demikian pula duit, harta yang dialirkan ke masjid, ke pesantren, ke anak-anak yatim, dia akan tetap bersih, dia akan tetap jernih, dia akan tetap menyehatkan. Air kalau tidak mengalir, dia akan menandok, mengecembel, dan lama-lama dia akan menjadi bercerai. Dan karena dia tidak mengalir, nanti mengandung kuman, mengandung bakteri, jadi penyakit. Harta juga begitu para jamaah. Kalau dia tidak dialirkan, dia akan jadi penyakit. Paham? Paham? Ibarat benih tanaman, kalau disebar ke sawah bukannya habis, tapi dia akan menjadi makin banyak. Bibit gabah itu bibit gabah, bibit
jadi berkuintal-kuintal bahkan berton-ton. Betul? Demikian pula harta dan duit kita yang kita sebar itu bukannya habis, tapi insya Allah akan berkembang, akan menjadi semakin banyak. Lah bibit tanaman kok disimpan naik, itu kalau nggak bosok itu dibadok tikus. Duit kok cuma disimpan, itu malah bahaya nanti jadinya. Halo? Di sini mata uang sini yang paling besar berapa satuannya? Berapa? Oh 50.000 itu paling gede. Ya kan? Paling kecil berapa? 1.000, 100 Oke, sedekah 1.000-an sama 5.000-an pahalanya lebih banyak mana? 5.000 dengan 10.000 pahalanya lebih banyak. Nah, 10.000 dengan 20.000 pahalanya lebih banyak. 20.000 dengan 50.000 pahalanya lebih banyak. 50.000. Mas-mas, mbak-mbak, pilih pahala sedikit apa banyak? Pilih pahala sedikit apa banyak? Alhamdulillah normal para semua. Nah ini sampai nanti bahwa ada yang 50.000, ada yang 20.000, ada yang 10.000, ada yang 1.000. Rencananya yang mau dimasukkan kotak nanti yang berapa? Untuk jadi menteri apa ini? Udah tadi kan terus normal bagus loh. 1.000 sama 5.000 pahalanya lebih banyak. 5.000 dengan 10.000 pahalanya lebih banyak. 10.000 dengan 20.000 pahalanya lebih banyak. 20.000 dengan 50.000 pahalanya lebih banyak. 50.000. Sampai pilih pahala sedikit apa banyak? Alhamdulillah normal waras kabeh. Nah ini nanti kotaknya sebentar nanti akan pilih. Rencananya yang dimasukkan yang berapa? Sungguh saya sudah berusaha. Ya, kita beri kesempatan dulu ya teman-teman panitia untuk infak keliling sambil kita berselawat lagi. Nanti habis itu kita sambung ngaji, terus nanti ada bagi-bagi hadiah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu panitia biar nanti yang medit-medit mumpung belum pulang. Tolong disiapkan infak terbaiknya para jemaah. Peluang dan kesempatan ini kan datang berulang kali, apalagi ini untuk masjid. Jadi namanya jariah, pahalanya terus mengalir mulai sekarang sampai yang bersedekah. Ini pahalanya nggak akan habis, terus mengalir ila yaumil qiyamah. Sampai nanti malam sholat tahajud dapat pahala yang pas sampai yang menjalankan sholat tahajud itu aja. Selesai sholat selesai pahalanya. Kecuali kalau besok sampai tahajud lagi dapat pahala yang baru. Beda dengan jariah. Sekali sampai jariah, sekali sampai ngasih ini lagi, terus mengalir pahala itu tidak henti sampai dapat ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Makanya disebut jariah itu artinya mengalir. Terus nggak alirannya tergantung ini nanti. Kalau belum 50.000 terus banget. Nah yang sewu ya kalau ngomong hanya mas, Allahumma sholli ala Muhammad. Pegang kotak yang telaten ya. Pokoknya yang telaten jangan sampai ada yang kelewatan. Tolong mas, sebelum nyemplungi jangan ditinggal mas. Nah terutama yang di sebelah sana itu mas. Sing telaten. Pokoknya kayak dulu nyemplungi ojo ditinggal. Tunggangnya kalau diincam kapan saya jedul. Yo aneh-aneh. Mas ini di samping mensyukuri nikmat yang sudah ada, memancing datangnya nikmat yang belum ada. Sampai kalau mancing lo pengen dapat iwak kecil atau besar? Nek mancing pengen itu iwak cilik apa gede? Kalau pengen dapat ikan yang besar, umpannya juga harus
Monggo Mas, Muhammad Muhammad. Mas Lele.